Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua bocah laki-laki di Samarinda tewas di tangan bapak kandung. Pelaku kini sudah ditangkap polisi. Seorang admin grup penyuka sesama jenis ditangkap polisi di Balikpapan. Warga Balikpapan rela antre demi bisa membeli bubur khas Makassar. Permukiman warga Jalan Rimbawan 1, Sungai Kunjang, Samarinda, Jumat malam geger. Itu terjadi karena dua bocah laki-laki usia 4 dan 5,5 tahun tewas di tangan bapaknya sendiri. Kedua korban masing-masing bernama Muhammad Zain Al-Malik dan Muhammad Ammar Al-Khaled. Selain kedua korban, juga terdapat seorang nenek yang harus dievakuasi. Sang nenek dari kedua korban terluka karena ikut diserang pelaku. Kanit Reskrim Polsekta Sungai Kunjang memastikan pelaku berinisial WYD sudah ditangkap. Langkah berikutnya, polisi akan membawa WYD ke rumah sakit jiwa guna memastikan psikisnya. Kejadian memang ada betul di Rimbawan itu untuk korbannya 2 orang anak, satu lagi juga 3 oleh korbannya, cuma satunya masih dalam observasi, ya kan. Untuk pelaku sudah kita amankan, ya kan. Langkah kita ke depan nanti untuk pelaku mungkin akan kita observasi dulu ke rumah sakit jiwa karena dari interogasi awal masih simpang siur, Beban pula untuk orang tua korban, ibunya juga masih drop, jadi belum bisa minta keterangan. Ada lagi yang bisa mereka? Itu korban dua-duanya meninggal, Pak? Siap? Korban itu dua-duanya meninggal? Ya, korban itu dua-duanya meninggal. Informasi awal dicekek, tapi langkah kita ke depan akan kita lakukan otopsi. Oke, itu anak kandungnya? Anak kandungnya. Peristiwa memilukan ini masih didalami polisi. Sementara kedua korban tewas segera divisum. Sedangkan nenek korban masih diberikan perawatan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemakaman jasad dua bocah bernama Muhammad Zain Al-Malik dan Muhammad Ammar Al-Khaled ini berlangsung di tempat pemakaman umum Jalan Tengkawang, Sungai Kunjang, Samarinda, Sabtu siang. Isak tangis mengiringi proses pemakaman jasad kedua bocah yang tewas dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri. Keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat. Tetangga korban menyatakan pelaku awalnya merupakan orang yang sangat terbuka, namun belakangan sikapnya berubah dan kerap mengurung diri di dalam rumah. Semenjak itu, pelaku berhenti bekerja. Sejauh ini, para tetangga tidak mengetahui kondisi yang dialami oleh pelaku. Nggak tahu, dia diam, bilangnya ngomongnya sih katanya suruh puasa gitu. Ada yang nggak mau makan, tenggorokan sampai kurus badannya tuh. Kalau kerjanya sehari-hari apa, Bu? Nggak kerja sama sakit ini. Oh, enggak kerja sama sakit. Iya. Anaknya berapa dia, Bu? Ya 2 yang meninggal. Yang meninggal itu. Bu, tapi kalau sama warga sering komunikasi aja, Bu. Akrab aja komunikasi. Iya, lagi sehat tuh komunikasi aja. Iya, karena sakitnya jadi kan kayak minder gitu nak keluar rumah. Kurung diri terus sampai kurus itu badannya.
Sementara polisi sejauh ini masih kesulitan untuk mendapat keterangan dari pelaku karena kondisi mentalnya tidak stabil. Meski begitu, polisi sudah memintai keterangan 4 orang sebagai saksi. Terkait hal otopsinya, didapat keterangan jika kedua korban tewas akibat kekurangan oksigen. Sampai saat ini pelaku belum bisa diambil keterangan karena memang pelaku masih tidak bisa berbicara. Kami juga belum tahu apa alasannya, tapi sampai saat ini kita masih memeriksa saksi saja. Ada 4 saksi yang sudah kami periksa. Ada orang tua korban, ada nenek dari korban, ada juga RT dan juga tetangga-tetangga yang menjadi saksi di TKP. Untuk sementara pembunuhannya seperti apa yang dilakukannya? Pada saat ini sudah dilakukan otopsi. Otopsi di rumah sakit menjelaskan bahwa meninggalnya korban ini karena kurangnya oksigen. Rumah pelaku yang juga ayah kandung kedua korban itu masih dipasangi garis polisi. Polisi masih terus berupaya untuk mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan mobil kren atau derek, kontainer yang jatuh di jalan ini dievakuasi. Lokasi kejadiannya di kawasan Jalan MT Haryono, Balikpapan Utara, tidak jauh dari depan Rumah Sakit Umum Balikpapan. Proses ini tidak berjalan mudah karena kontainer berisi pupuk. Sopir truk menyatakan kontainer itu jatuh dari mobilnya saat ia berusaha menghindari mobil yang ada di depannya. Awalnya, pengemudi memacu mobilnya saat akan melintasi jalan menanjak. Di tengah upayanya tersebut, pengemudi melihat sebuah mobil yang menghalangi laju kendaraannya. Untuk menghindari kecelakaan, ia pun secepatnya memutar kemudi sehingga kontainernya jatuh. Saya menghindari mobil dari bawah situ, mobil rusak kan, hindari. Baru mau kembalikan tidak bisa sudah. Oh, kita menghindari mobil. Iya. Habis itu, Bang? Habis itu hindari tidak mau sudah, oleng sudah. Jalan jatuh. Soalnya gandengan patah. Jadi tidak bisa sudah. Kondisi pada saat memantau itu ya, memantau Iya. sambil ancang-ancang. Iya. Jadi tidak sempat menghindari mobil lagi. Iya. Setelah 3 jam berupaya, kontainer yang jatuh di jalan ini berhasil dinaikkan ke mobil dan diangkut ke tujuan. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Ini ada kebakaran lahan nih di Jalan Kapten. Kebakaran lahan di lahan kosong milik warga di Jalan Kapten Sujono, Sambutan ini terjadi pada Minggu sore. Untuk memadamkan api, petugas dan relawan damkar terdekat secepatnya dikerahkan. Dari warga diketahui jika kebakaran ini bermula dari bakar-bakar sampah. Tidak diduga, kobaran ini meluas hingga ke lahan kosong. Mereka menjadi panik karena lokasi kebakaran dekat dengan bangunan milik warga. Awalnya kami coba bakar sampah ya, bersihin sampah di sini, di sebelah sana. Tiba-tiba angin datang kencang, jadi ada serpihan yang terbang ke lahan kering dan tiba-tiba terbakar. Dan kemudian kita panggil bantuan dari pemadam, datang ke sini dan juga relawan. Alhamdulillah api bisa teratasi dan sekarang api sudah padam. Alhamdulillah rekan-rekan relawan terdekat termasuk dengan damkar posko 8 posko 8 sudah langsung juga respon ke sini. Izin yang terbakar ini berapa hektar ya, Pak? Kalau kita perkirakan ada sekitar setengah hektar sih, alhamdulillah cepat diatasi karena memang luar biasa ya untuk lahan ini kering. Kurang dari 1 jam api sudah berhasil dipadamkan. Petugas dan relawan mengimbau agar warga tidak lagi membakar lahan untuk alasan apapun.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.